kita mau bongkar tanpa kita rekam karena pasti bakal kelamaan guys. Guys, balik lagi dari RJ Motor, kita lanjut di part 2 nya ya. Jadi si CBR ini kita udah rundingan sama ownernya minta dibongkar dulu. Kan kemarin klepnya mendem tuh, maksudnya nggak ada celah sim klep sama sekali. Tapi si ownernya minta sekalian full dibongkar karena untuk mengetahui ruang bakarnya, bloknya aman atau enggak. Terus untuk bagian klepnya, awalnya ownernya mau minta ganti, tapi karena minta dibongkar dulu kan lebih enak ya, sudah ketahuan ya. Tadinya kita mau ganti klep, tapi klepnya susah carinya, harus dari Jepang, inden, paling cepat 2 minggu dan itu kelamaan. Karena klepnya ini menurut info dari kawan-kawan bahannya titanium. Memang udah dipastiin ya, kemarin udah gua cekin ini titanium. Pakai magnet nggak nempel, kalau aluminium nggak mungkin ya, pasti lumer dia kalau panas berlebih ya. Jadi ini kita skir ulang semua, karena klepnya juga masih tebel tuh, kelihatan ya masih tebel, nggak terlalu mendem. Jadi kita skir semua, kita beresin, udah di skir ya. Nanti kita tinggal atur di bagian sim-simnya. Jadi nanti kita kasih celah sim ini semuanya 15-20 supaya aman. Jadi ketika mesin panas dia nggak bocor klepnya ya. Oke guys, jadi kita masih lanjut. Jadi ini prosesnya sekarang udah sampai di pembersihan ruang bakar ya, pembersihan piston. Dan ini kita pakai cairan yang memang khusus, yang water base. Dia bisa bersih banget guys. Ini kita gosok-gosok gini aja. Jadi dia ini keraknya memang benar-benar jadi luntur ya. Jadi bukan munculin partikel-partikel. Jadi dia memang jadi lumer gitu. Tuh, bisa bersih banget ya. Jadi motor ini historinya ini memang pernah udah dibongkar. Makanya kita kemarin setting SIM-nya itu agak beda-beda ya, ukurannya beda-beda. Jadi kita nggak bisa acak-acakan kemarin. Biasanya kalau motor masih normal belum pernah bongkar kan kita bongkar aja, nanti SIM-SIM-nya pasti kita ngukurnya enak, cuman 2 angka ya bedanya ya. Jadi 8 sama, yang 8 lagi sama angkanya, tapi yang ini beda-beda semua. Nah, jadi kemarin permasalahannya kan di sini. Kita spill. Kemarin untuk lap in-nya itu gapnya nggak ada yang masuk semua ya. Ini tapi satu aja, karena muternya ini agak susah. Ini pakai yang 15 mm. Sekarang udah masuk. Jadi benar-benar diukur dengan teliti supaya nggak kelonggaran dan juga nggak kerapetan. Nanti kalau kerapetan kayak kemarin mesin mati-matian, loss kompresi yang jelas ya. Jadi ini kita lagi proses cleaning frame-nya, semua bagian-bagian mesinnya sampai dalam-dalam ini kita bersihin lah biar nanti sekalian enak ya kan. Kalau seandainya ada masalah-masalah bocor, rembes atau apa nanti bisa kelihatan. Tapi mudah-mudahan nggak ada. Nah jadi ini udah dipasang. Bagian headnya udah kita kencengin semua. Kalau memang dimasukin ukurannya memang. Dimasukin ukurannya yang top ujung, bagian ujung. Kalau kemarin kan semua nggak masuk ya. Ini kita pastiin lagi. Nah tuh, jadi ini ular ukuran 0,15 mm masuk ya satunya mam. Nah gitu juga semuanya, ini benar-benar udah ada space longgarnya. Jadi kalau udah dipasang bahan bakar bagus, sudah pasti nanti businya nggak hitam. Jadi busi tetap ideal karena nggak ada kebocoran bahan bakar masuk. Dan yang pasti pil pumpnya juga kita servis, nanti nggak bakal ada kekurangan juga bahan bakarnya ya. Terbocor yang lain-lain juga udah kita beresin nih, kayak ini starter kita ganti o-ring sekalian di lem. Kayak water pump yang bocor parah nggak Om Imam? Parah mas. Lumayan parah ya? Nah, jadi kita bongkar aja sekalian ya. Mana ternyata rembes juga titik. Iya, sini rembes juga, terus bawah juga rembes ya. Ini sekalian kita bongkar aja lah sekalian ya, biar langsung tuntas ya. Bongkar pikir. Iya, yang kecil itu kira-kira ada yang sama nggak ya ukurannya ya? Ini buka aja lah nanti water pumpnya, biar enak ya. Kita buka semua dulu guys. Oke guys, alhamdulillah nih mesinnya udah bersih semua ya, udah kita cleaning. Jos head juga udah kita pasang, nyampe kolong-kolong udah bersih semua. Ini tangkinya lagi kita epoksi ya, udah bisa dibuka. Kamu bisa dibuka. Rusak berarti. Oh. Lubangnya rusak. Di sekadang. Tangkinya kan berkarat, jadi kita masukin epoksi ya, lihat kelihatan ya, supaya si karatnya nggak tumbuh lagi. Ini langsung aja kita beresin karena ini tanggal merah yang orang lain nggak tahu kalau kita buka. Padahal kita bukanya emang lembur doang. Tapi kalau ada yang ringan ya kita kerjain sih.
Kita lihat dulu full pumpnya. Kayak gini ya. Nah ini dia partikel kotorannya yang ngumpul di sini ya. Yang kecil-kecilnya dia labas masuk ke injektor. Jadi buka memang. Jadi teman-teman bisa lihat ulah dari si tangki yang berkarat ya. Banyak banget partikel-partikelnya. Dan untuk di bagian ini ada double filter juga, sama kayak pada umumnya. Nih teman-teman bisa lihat ya. Kita tuangin. Tuh, kotor banget ya. Lihat guys, kotorannya guys. Iya mas. Oke. Nah, lihat kayak lumpur ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai guys. Kalau untuk di motor sport biasanya kondisi kayak gini motornya masih bisa hidup, tapi motornya lemot. Oke guys, jadi ini udah terpasang semua dan kita mau langsung tes hidup aja ya. Ini air belum kita isi. Ini tangki baru dipasang. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh banget ya sama kemarin pertama kali kita tes suaranya ya. Ini langsamnya juga stabil nih. Terus timingnya mantap. Guys, jadi kita tes red dulu motornya, tes red tipis sama Om Imam. Kita mau lihat Om Imam kalau ngetes kayak mana. Guys, jadi motor udah normal ya, jadi udah kita test drive aman semua, nggak ada kebocoran, nggak ada overheat, aman lah intinya ya. Jadi cukup sampai sini aja konten dari kita ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi ada masalah. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, jangan lupa bagi saya dan juga like, comment, dan subscribe channel motor guys. Ini kita nyore di golf sambil ngetes.